Halo, apa kabar? Hari ini kita belajar fisika ya. Kita mau belajar tentang fluida dinamis pada aplikasi hukum Bernoulli, yaitu teorema Torricelli ya. Mungkin kita perlu mengerti dulu tentang pengertian daripada teorema Torricelli ya. Jadi apa yang dimaksud dengan teorema Torricelli? Nah, teorema ini menghubungkan kecepatan fluida keluar dari bukaan suatu bejana terhadap ketinggian fluida di atas bukaan tersebut. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Oke, kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, misalnya ini ada sebuah bejana, kemudian di bejana itu misalnya ini dibuka kerannya sehingga airnya mancur begini ya, keluar daripada bejananya. Nah, teorema ini menghubungkan antara selisih atau perbedaan ketinggian antara air pada fluida pada bejana dengan posisi keran ya, dengan posisi kerannya. Kemudian itu dia menghitung berapa kecepatan fluida keluar dari bukaan. Jadi teorema Torricelli ini menghubungkan antara ketinggian fluida dengan kecepatan fluida keluar daripada bukaan atau kerannya. Oke, selanjutnya kita mau lihat persamaan-persamaan yang bisa kita ambil dari teorema Torricelli. Yang pertama adalah persamaan yang bisa kita dapat adalah tadi kecepatan aliran air ya. Oke, mari kita tinjau lagi gambar tadi ya. Nah, kalau misalnya dibuka kerannya, air mengalir. Nah, kemudian kita untuk menentukan kecepatan aliran air ini, kita butuhkan dua titik. Titik yang pertama, titik A itu terletak pada permukaan fluida di atas ya. Sedangkan yang kedua adalah posisi atau ketinggian daripada si keran. Kemudian kita perkenalkan sebuah variabel baru, yaitu H1. Dengan H1 di sini adalah selisih antara titik A dengan titik B. Selanjutnya kita peroleh kecepatan aliran di B, dan ingat ini adalah ke arah horizontal ya. Kalau misalnya dilihat fluidanya itu kan bergerak seperti gerak parabola ya. Seperti gerak parabola. Jadi ini ada kecepatan ke arah vertikal dan kecepatan ke arah horizontal ya. Dan di titik B tadi ini kecepatannya ke arah horizontal saja ya. Berarti tidak ada kecepatan yang ke arah vertikal di titik B. Oke. Selanjutnya kita lihat persamaan Bernoulli. Masih ingat ya persamaan Bernoulli-nya? Yaitu tekanan di A ditambah setengah rho dikali kecepatan A dikuadratin ditambah rho dikali G dikali ketinggian HA sama dengan tekanan di B ditambah dengan setengah rho dikali kecepatan di B dikuadratin, jangan lupa, ditambah rho dikali G dikali ketinggian B ya, atau rho GHB. Selanjutnya pada teorema ini kita asumsikan yang pertama adalah tekanannya sama ya, tekanan di A dan di B sama karena kedua titik tadi terkena dengan udara luar. Jadi bisa kita asumsikan bahwa tekanannya sama ya, atau PA dan sama dengan PB. Oleh karena itu persamaannya bisa kita coret ya, PA-nya dan PB-nya ya. Iya, kita bisa coret. Selanjutnya asumsi yang kedua adalah kecepatan air turun di titik A itu bisa diabaikan karena perbandingan antara ukuran ukuran bukaan keran dengan luas daripada bejana itu sangat jauh ya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa kecepatan di A sama dengan 0, kecepatan fluida di A sama dengan 0, sehingga ya yang ini bisa kita anggap 0, bisa kita coret juga ya. Oke, selanjutnya kita mau coret rho-nya karena di semua bagian ada ya. Jadi rho GHA sama dengan setengah rho VB kuadrat
ditambah rho GHB, dan kalau kita perhatikan di sini semuanya mengandung rho. Jadi kita coret aja rho-nya ya. Kita coret saja. Kalau di 3 ruas seperti ini, ada 2 ruas dan 3 bagian ini ada yang sama, ini bisa kita coret semua. Ya, jadi rho-nya kita coret. Kemudian GHB kita mau gabungin ke kiri ya. Ya, kita pindahin ke kiri. Sehingga selanjutnya kita peroleh G kali HA dikurang dengan G dikalikan dengan HB sama dengan setengah dikali VB kuadrat. Kita gabungkan GHA dan GHB, kita dapat G dikali HA min HB sama dengan setengah VB kuadrat, dan tadi sudah kita perkenalkan bahwa HA itu sama dengan H1, sehingga kita peroleh lagi GH1 sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya kita pindahkan VB-nya ke kiri ya, dan GH1 ke kanan. Ini supaya VB-nya ada di kiri doang sih. Tidak dipindah juga bisa. Selanjutnya kita peroleh setengah VB kuadrat sama dengan GH1. Dan selanjutnya VB kuadrat sama dengan 2GH ya. Jadi kedua ruas kiri dan kanan kita kali 2. Dan akhirnya VB sama dengan akar daripada 2GH1 ya, atau H1 di sini adalah selisih antara titik A dengan titik B. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah waktu air jatuh ya. Oke, kita lihat kembali gambar tadi. Gambar tadi kita lihat di sini. Nah, kalau untuk gerak jatuh bebas seperti ini, kita butuhkan 2 titik yaitu B dan C ya. Dan kita perkenalkan satu variabel baru lagi yaitu H2, yaitu selisih tinggi antara B dengan C. Nah, ini juga jangan lupa untuk VB di sini adalah kecepatannya cuma ke arah horizontal ya. Oke. Nah, untuk menghitung waktu kita menggunakan konsep gerak jatuh bebas. Ingat, jadi ketika air atau fluida keluar dari keran itu hanya gerak ke arah horizontal, sedangkan gerak ke arah vertikalnya tidak ada. Berarti kita bisa menggunakan konsep gerak jatuh bebas ya, dan selisih tingginya itu H2 ya, tadi kita udah bahas. Kita dapat H2 sama dengan VBY dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Ini rumus untuk mencari ketinggian ya, ketinggian pada gerak jatuh bebas. Dan tadi saya sudah jelaskan pada gerak jatuh bebas itu VBY sama dengan 0, berarti bisa kita coret di sini sehingga kita peroleh untuk H2 besarnya adalah setengah GT kuadrat. Ya. Kita kalikan keduanya dengan 2, kita peroleh 2H2 sama dengan GT kuadrat. Kemudian G-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga kita peroleh 2H2 per G sama dengan T kuadrat. Dan untuk mendapatkan T-nya di sebelah kiri kita tuker ya, kita lukir ya. Jadi kiri ke kanan, kanan ke kiri, kita peroleh T2 sama dengan 2H2 dibagi G. Dan untuk dapetin T-nya atau waktu air jatuh atau fluida jatuh itu kita peroleh sama dengan akar daripada 2H2 per G. Ya, sederhana sekali. Oke, jangan terbalik ya antara H1 dan H2. Persamaan yang ketiga yang bisa kita peroleh adalah jarak air jatuh. Ya, apa yang dimaksud dengan jarak air jatuh? Sekali lagi kita lihat gambarnya. Oke, kalau misalnya kayak seperti ini, nah yang dimaksud dengan air jatuh atau X adalah yang jarak antara B dengan C secara horizontal ya. Nah, untuk menentukan jarak air jatuh ini kita memerlukan 2 variabel. Yang pertama adalah kecepatan ke arah horizontal ya, dan T, waktu tentu saja. Selanjutnya, kalau gerak ke arah horizontal tadi adalah gerak lurus beraturan ya, tolong diingat kembali tentang gerak parabola. Kita peroleh bahwa X itu sama dengan VBX atau VB dikali T ya. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi. Kita peroleh bahwa VB itu sama dengan akar dari 2GH1
Sedangkan T adalah akar dari 2H2 per G. Nah, kalau ini kita kalikan semua, kita coret G-nya, kita peroleh X itu sama dengan 2, dikalikan akar dari H1 dan H2. Oke, kita sudah dapat 3 rumus. Selanjutnya kita lihat contoh berikut ya. Contoh soalnya, ada sebuah tangki terbuka, diisi dengan air setinggi 7 meter. Pada tangki tersebut terdapat sebuah keran yang berada 2 meter diukur dari dasar tangki. Jadi 2 meternya ini dari dasar. Yang kita harus tentukan yang pertama adalah kecepatan air keluar keran, yang berikutnya adalah waktu air sampai ke tanah, dan yang ketiga kita tentukan jarak air jatuh dari tangki, jaraknya berapa ya. Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu apa yang kita ketahui, ya kita tulis kembali. Kalau kita lihat ini ada sebuah tangki, maka 7 meter itu adalah jarak dari atas, paling atas sampai ke dasar ya. Ya, yang ini ya, untuk tinggi air total ya. Selanjutnya kita peroleh lagi bahwa dari dasar itu ada 2 meter ya, atau H2. Ingat yang di bagian bawah keran itu H2. Nah, ini H2-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, maka jarak dari atas ke keran itu, atau H1-nya bisa kita ambil sama dengan pengurangan ya, pengurangan HT dengan H2. Sehingga kita dapat H1 sama dengan 5 meter. Oke, demikian data yang kita punya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah A. Kecepatan air, B. Waktu air sampai ke tanah, dan C. Jarak air jatuh dari tangki. Oke, kita mau kerjakan. Selanjutnya kita kerjakan yang pertama. Ya, kecepatan air keluar dari tangki. Kita pergunakan rumus yang pertama tadi ya, yaitu V sama dengan akar 2GH1. Ya, kita masukkan angkanya, yaitu akar dari 2, G-nya 10, H1-nya 5. Kita dapat sama dengan akar dari 100, 2 kali 10 kali 5 sama dengan 100, sehingga kita peroleh kecepatan air keluar daripada keran adalah sebesar 10 meter per second. Ya, sederhana sekali. Selanjutnya kita mau mengukur, menghitung waktu air sampai ke tanah ya. Kita menggunakan rumus yang nomor 2. Kita peroleh yaitu T sama dengan akar dari 2H2 per G. Kita masukkan angkanya yaitu 2. H2 itu 2 ya. Jadi 2 kali 2 dibagi 10. Sehingga kita peroleh bahwa T sama dengan akar dari 0,4. Dan setelah kita selesaikan, kita peroleh bahwa T sebesar 0,2 akar 10 second. Ya, jadi ini adalah waktu air sampai ke tanah. Bagian terakhir kita mau menghitung jarak. Ya, kita mau menghitung jarak, kita mau hitung X-nya. Kita pergunakan rumus nomor 3. Yaitu X sama dengan 2 dikali akar H1 kali H2. H1-nya 5, ya, jadi 2 dikali akar 5 kali 2. Ya. Oke. Selanjutnya kita dapat X-nya itu sama dengan 2 akar 10 ya. 2 kali 5 atau 5 kali 2. Oke, jadi X-nya sama dengan 10 meter. Oke. Demikian penjelasan tentang teorema Torricelli beserta dengan contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.